Perkenalkan, nama saya Indriana Silvana Kaligis dengan NIM B250600072 dari kelas A1 jurusan S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo dengan mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan, dosen pengampu Ibu Susianti SST MKep. Dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktik kebidanan. Kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional atau HAMKAMNAS, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan gender dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk. Ketidakadilan yakni marginalisasi perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan terhadap gender yaitu marginalisasi perempuan. Marginalisasi perempuan atau penyingkiran atau pemiskinan kerap terjadi di lingkungan sekitar. Subordinasi, selain marginalisasi terdapat juga bentuk keadilan yang berupa subordinasi. Subordinasi memiliki pengertian yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Beban ganda. Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dampak ketidaksetaraan dan keadilan gender pada kesehatan perempuan. Dalam layanan kesehatan ini, setidaknya difokuskan untuk mengetahui situasi aktual wanita dan pria meliputi peranan, tingkat kesejahteraan, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi dalam berbagai unit sosial, budaya, dan ekonomi. Pembagian beban kerja wanita dan pria yang meliputi tanggung jawab, curahan tenaga, dan curahan waktu saling berkaitan, saling ketergantungan, dan saling mengisi antara peranan wanita dan pria, khususnya dalam keluarga. Dan tingkat akses dan kekuatan kontrol wanita dan pria terhadap sumber produktif maupun sumber daya manusia dalam keluarga. Ketidakadilan dalam rumah tangga. Dari perkara yang sederhana sampai kepada yang rumit, begitu juga pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga seringkali tidak adil. Misalnya dalam pembagian tugas mengurus rumah tangga dan mengurus anak yang menimbulkan angka stres yang tinggi pada ibu, masih tingginya wanita usia remaja yang telah hamil dan melahirkan. Norma dalam masyarakat bahwa ketidaksuburan disebabkan oleh pihak istri. Biasanya tidak boleh bepergian jauh. Jadi kalau rumah sakit atau puskesmas letaknya jauh, sulit juga perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam masalah ini, bidan desa atau bidan yang berada di daerah terpencil sangat berperan penting untuk memberikan pelayanan kesehatan yang
layak kepada para wanita. 2 dari 3 wanita di dunia saat ini menderita suatu penyakit yang sangat melemahkan manusia. Gejala umum penyakit yang mudah menyebar ini mencakup anemia kronik, malnutrisi, dan kondisi yang sangat lemah. Wanita juga menghadapi ancaman kesehatan reproduktif yang unik. Tingginya angka penyakit yang dapat dicegah, kematian akibat komplikasi pada kehamilan dan persalinan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual, dan kanker pada alat reproduksi sering dijumpai pada wanita yang miskin dan tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Di lain pihak, peran reproduktif wanita hanya mendapat perhatian apabila angka fertilitas cukup tinggi. Akibatnya, satu-satunya pelayanan kesehatan yang sering diperoleh wanita adalah keluarga berencana. Meskipun pelayanan ini lebih menekankan pada kontrol fertilitas bukan pada peningkatan kesehatan wanita. Dalam penanganan kasus HIV/AIDS, masih banyak anggota masyarakat yang menyalahkan posisi perempuan sebagai penyebab utama berkembangnya virus ini. Peran bidan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender. Pemberdayaan perempuan, meningkatkan pengetahuan pasien tentang hak-hak kesehatan reproduksi mereka, dan mendukung otonomi tubuh mereka. Edukasi masyarakat, melakukan penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat, suami, dan keluarga untuk mengubah norma sosial yang merugikan kesehatan perempuan. Advokasi kebijakan, mendorong kebijakan kesehatan yang pro perempuan dan sensitif gender di tingkat fasilitas kesehatan dan masyarakat. Asuhan holistik, memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya pasien. Kesimpulan, ketidaksetaraan gender secara signifikan menghambat pencapaian kesehatan perempuan yang optimal dan kompleksitas dalam praktik kebidanan. Integrasi perspektif gender dalam pendidikan dan praktik kebidanan sangat esensial.